Hai teman-teman, selamat datang di game Pumdang. Gua di sini lagi, jalan-jalan di suatu tempat yang cukup menarik. Namanya Kota Tua Banjarmasin. Ini di daerah Sudirman. Sekarang gue lagi berada di Siring, tapi Siringnya ini beda men. Dia tempat di seberang. Di sini kawasannya cukup padat. Lo bisa lihat manusianya. Ada, udah lama gitu nggak jalan-jalan kayak gini. Mungkin sudah hampir berapa puluh tahun. Dan bukan Deadman. Ngapain baca di situ? Motivasinya itu apa? Soal kerjaan. Gua nggak tahu kenapa namanya Kota Tua Banjarmasin. Yang pasti ini paling cukup rame dengan anak muda nongkrong ya. Sayangnya gue udah gak muda lagi pak, gue udah kayak bapak-bapak sekarang pak gitu. Anyway, gue aku banget tuh gila. Di sini gue akan ngakuin namanya vlog ya, lebih tepatnya vlog ya. Perjalanan gue menuju ke satu tempat yang menarik itu di daerah Tahura Sultan Adam, yaitu Bukit Batu ya. Seperti yang kalian tahu, Bukit Batu sekarang udah buka ya, dengan protokol kesehatan yang lebih tepatnya. Jadi kalian bisa reservasi tiketnya ya di sini ya, di website ini ya. Ini mudah-mudahan ada nih. Nah, gitu. Sekarang udah pukul 4 dan gue ciao ya. Mungkin gue makan dulu kali ya, atau beli logistik dulu ya, sebelum gue berangkat ya, seperti itu lah. Yuk. Aranio. Nah, yang sebelah ini kita nih Bukit Pandangan namanya. Itu juga udah bisa didaki. Nah, ini Bukit Manjai teman-teman. Yang besar ini Bukit Manjai namanya. Dan di sebelah kanan kita yang gundu-gundu itu adalah Patra Bulu. Terowongan dan Patra Bulu ini berdampingan ya, sama seperti kakak adik. Mungkin kalau dari atas itu persis seperti gunung kembar ya. Kenapa sih jadi gunung kembar gitu? Kita sekarang sudah sampai di Desa Awang Bangkal ya, dimana di sini jalannya cusak karena tambang ya, Aranio ya. Tapi kita tidak akan lewat sini karena di sana ada jembatan baru. Nah, ini ya teman-teman ya, jembatan Aranio. Dan ini adalah Bukit Pelawangan. Di Bukit Pelawangan ini juga kayaknya aktivitas tambang juga. Waduh, untung nggak hujan lah. Aduh, kalau hujan nih bakalan becek teman-teman. Emang harus pakai trail sih, nggak cocok sih sebenarnya motor model kayak gini. Sebenarnya cocok-cocok aja sih, cuman bannya memang harus diganti.
Dan untuk mobil memang harus disarankan jangan model-model Avanza. Bawa Avanza ya ke jalan kayak gini nih meninggal gitu loh. Avanza atau Ayla atau Honda Jazz jangan deh, nggak disaranin teman-teman. Udah gitu jalannya becek kayak gitu jangan lah. Oh ya, information ini adalah akses jalan menuju Batu Licin, kayaknya butuh waktu beberapa tahun lagi deh, 10 atau 20 tahun lagi deh, untuk bisa menikmati akses jalan menuju Batu Licin lewat sini. Gue sih takutnya ya ini tadi gitu, ban motor gua bocor di jalan, apalagi kalau jalannya kayak gini. Untungnya nggak hujan aja gitu, kalau hujan bakalan lebih parah lagi. Ya depan gue ini aja yang bawa Matic ya masih bisa lah kalau Matic. Nah di depan kita tuh itu juga ada bukit yang cukup tinggi ya. Beberapa orang menyebutnya itu bukit nih, tapi warga lokal menyebutnya itu Batu Betabang. Di jajaran bukit ini yang paling tinggi itu adalah Matang Pipih. Masalahnya satu, jalan pendakiannya tuh masih rusak akibat cuaca, jadi agak sulit lah buat kita untuk menuju ke Matang Pipih. Aduh, bentar nggak bisa nih kalau lewat sini pak. Nah itu bisa lihat kiri kanan gua masih hijau teman-teman, kawasan konservasi Tahura Sultan Adam. Dengan ketiadaan pohon ya, manusia ini gak bakalan bisa hidup teman-teman. Masalahnya tanpa hutan kayak gini aja, ini kan cuman ilalang aja loh, panas teman-teman. Tapi kan kalau kiri kanan hutan ya kan, hutan yang rimbun tinggi, sejuk loh teman-teman. Masuk hutan-hutan kayak gini nih pasukan oksigen pak. Makanya ada beberapa teman juga yang bilang bahwa hutan itu adalah sumber kehidupan. Ketika manusia itu kembali pada alam, bukan dalam konteks meninggal atau apa ya, dia akan lebih baik gitu loh. Dia akan jadi manusia yang sesungguhnya. Nah ini bukit Batu Betabang teman-teman yang tertutup awan ini. Cuman gua lupa jalan masuknya itu lewat mana ya. Nah kalau ini agak tinggi pak, tapi kita lewat bawah. Aduh, kita lewat bawah loh nih. Nah gila, cakep pun. Sekarang kita voting, kiri apa kanan? Kiri lah. Misi bro, misi ya. Mohon maaf nih, gue ngambil jalan anda. Tapi gue herannya gini pak, jalan ke Bukit Batu malah bagus, aspal pak. Tapi jalan ke desanya kayak gini. Nah ini pak, ini riam kanan teman-teman. Nah, aduh untung nggak becek. Patokannya di sini ya teman-teman. Kalau mau ke Bukit Batu lewat sini ya. Kalau sana itu kita ke apa? Rantau Balai kah sebutannya? Ya Rantau Balai, Rantau Bujur ke sana, Pariangan, semua di sana ya. Nah sini bagus, bangke emang. Dan memang dalam rangka perbaikan ya teman-teman. Oh sebelah sana desa Sungai Luar ya. Cuman why jalannya kok kayak gini? Oh sana ke Awang Bangka, ke Sungai Luar. Belok lagi dong. Kemarin juga ada beberapa teman gue yang kesini, cuman sayangnya jalannya ini. Tiket masuk di sini sekitar 20.000. Gue sendiri ya, sama motor gue 21.000 totalnya, termasuk asuransi. Ya.
Itu orang gue nih jam 8 loh. Bentar gua cek jam dulu. Gila. Did you see that? Cakep pun. Nah, ini baru Bukit Batu. Cakep. Gila. Saya suka jalur berkelok seperti ini. Tapi pertanyaannya, kenapa berkeloknya cuma di sini doang gitu? Aduh. Masalahnya itu di situ. Rasanya pengen balapan di sini. Gila. Cakep cuy. Ini masjid ya. Ntar dulu ya. Kita ke situ dulu atau kita ke sana dulu dong? Gila, hati-hati. Mohon tidak kebut-kebutan, kecepatan 20 km per jam. Gila, ini sih Jepun banget pak. Ini kalau di daerah Jepang ini kayak apa? Danau Biwa atau di prefektur Yamanashi ya kan. Gila, gue berasa kayak di Eurocamp teman-teman. Salah, kita harusnya bawa hemok, brengsek. Gue lupa harusnya gue bawa hemok. Tempatnya bagus cuy. Aduh, salah kita nih. Udahlah. Bagus pak, cakep. Nah. Berarti ini jalan turunnya ya. Bang, bisa nggak sih kita turun ke bawah pakai motor nih? Untuk keselamatan bersama dihimbau pada pengunjung agar tidak mandi atau berenang. Yeay. Gila, cakep pun. Akhirnya perjalanan kita berakhir. Aduh. Look at the fish. Saya melihat ikan di situ. Gila, cakep. Cakep pun. Riam kanan ya. Dilihat dari sisi manapun tetap cantik men. Gak ada tandingannya pak. Jadi mereka yang naik ke lotok rata-rata kan lewat sini gitu loh. Kenapa mereka menyebutnya Bukit Batu? Karena di bukit ini sangat banyak batu. Mataharinya sudah terlalu terang. Aduh, saya kangen liburan kayak gini. This is Kalimantan. This is Indonesia. Baru kelihatan guys. Laut Bonak, sorry. Apa sih namanya? Tempat jalan sedikit. Jadi kayaknya ada yang baru tahu gitu tentang Bukit Batu. Jadi ada pengunjung juga. Tapi mereka pakai kapal. Aduh. Ternyata ada yang camping tadi, brengsek. Di sebelah situ tadi kemahnya. Aduh, anyway. Ya udahlah ya. Oh, ada berjual es lah, ada jualan es dong. Bapak lihat itu di ujung sana, ada pulau. Apa nama pulau di sini ya? Komen di bawah ya.
gila Pak, tempat terbaik di Jakarta Raya. Ini drama Korea, bodoh lah. Jadi di sana itu teman-teman, itu adalah Gunung Kahung di ujung sana ya. Yang masanya ini nggak kelihatan. Bisa ya? Gila, jadi iklan ini. Jadi iklan mobil, literally. Nggak bisa jalan terlalu jauh, panas. Ya, kita kembali berjalan. Brengsek, kok kabur ikannya ada dong. Udah mulai overheat nih kamera gua. Kambing emang. Panas, panas. Tapi gue bagus ya. Ada masjid di situ. Buat teman-teman belum tahu, gunung di belakang kita ini adalah Gunung Matang Pipih. Ya, kalau nggak salah ya. Correct me if I wrong. Gunung di belakang kita tuh adalah Gunung Matang Pipih. Nah, yang bentuknya meja kayak gini, ini adalah Gunung Pahyangan ya. Jemaahnya dari mana gue nggak tahu. Ya udah ya, kalau dibikin lagi di daerah sana nggak tahu apa. Capek, stamina gue habis, sumpah. Besok ada kegiatan teman-teman. Aduh, padahal itu gue capek banget, gila. Baru aja gue nyampe sini Pak. Pengen nyantai dulu barang berapa jam. Setelah itu baru pulang, dapat pemberitahuan dari kantor. Capek, tiba-tiba lemas gitu loh. Richard sendiri jadi sia-sia gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman, perjalanan kita menuju ke Bukit Batu. Ini bisa gitu di belakang kita udah ada yang piknik. Aduh, sebenarnya kalau ada waktu gitu gue pengen gitu piknik, tapi ya gitulah yang terjadi. Gue benar-benar harus kembali ke dunia nyata men. Gue harus kembali menyibukkan diri dengan berbagai macam kerjaan ya. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kalau kalian mau like, comment, atau subscribe, suka kalian, nah kita akan kembali lagi di video-video lain yang berikutnya ya. Kira-kira tema ngetrip kali ini nih apa ya yang lebih tepatnya ya? Ngide ya. Travel ngide. Oke, jadi saya sudah lama tidak jalan-jalan kayak gini Pak. Mungkin udah berapa puluh miliar tahun. Jadi kalian bisa lihat di belakang gua ini adalah waduk Kriam kanan. Aduh, pegel tangan gua anjing. Megang tripod ini. Berasa kayak ini, stabilizer. Iya, ini tripod tripod / stabilizer gitu loh. Oke, jadi penilaian gua di sini mengenai Bukit Batu. Kelihatan nggak sih di sini? Nah, kan sambil ngelihat danau juga kan. Nah, gue sih kalau mengikuti perkataannya si Zawin ya, bahwa kita tuh nggak boleh sombong gitu, merasa bahwa ini wisata ini cuma bisa dinikmati oleh kita aja gitu loh, kita yang pecinta alam aja gitu loh. Jadi pemerintah ya kan, dalam hal ini kan Kementerian Kehutanan, pihak-pihak yang ngelola Tahura Sultan Adam ini, mereka ngasih kesempatan gitu untuk masyarakat luas supaya bisa menikmati tempat-tempat seperti ini. Gue sih salut aja gitu loh. Harusnya sih ya, sebenarnya bisa camping di sini Pak, bakalan lebih seru. Cuman karena pandemi aja sih, aduh, please Omikron, tolong ya, tolong buat anda
yang ngebawa varian Omicron ke Indonesia. Gak usah hidup lah. Sebel gue saking kesalnya, gue saking kesalnya gitu kan, pengen maki-maki men, gimana enggak, gue udah capek-capek ya kan, aduh, gue udah punya plan gitu, gue pengen yang namanya camping lagi, gue pengen namanya trip jauh lagi, kehalang gara-gara pandemi, kehalang gara-gara varian baru, gimana enggak kesal gitu pak. Gue sebenarnya udah bisa dikatakan capek gitu loh. Apalagi kan harus ngos-ngosan kayak gini. Untung Bukit Batu masih buka, walaupun memang ada batasan-batasan lah kayak gitu. Hari Senin katanya tutup. Siapa juga sih yang datang hari Senin? Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini menurut gua sendiri ya sebagai traveler casual ya, yang namanya Waduk Liam Kanan ini nih nggak tergantikan men. Udah berapa banyak itu wisata alam gitu yang berada di sekitaran sini. Dan ini juga sebenarnya adalah bentuk kritik gua ya kepada pemerintah ya di daerah gua. Mungkin nggak ada gunung, nggak ada gunung, nggak ada danau kayak gini. Tapi kan manfaatkan yang ada gitu kan. Daerah gua kan ada pantai, cuman jalannya aja nggak ada aksesnya gitu loh. Harusnya kan seperti itu teman-teman. Gua nggak tahu sih. Tapi memang sih dalam beberapa tahun terakhir ini sih ada berbagai macam perkembangan yang gua lihat. Mulai ada yang namanya kelompok sadar wisata gitu di daerah gua. Cuman sayangnya bukan di kabupaten gua ya gitu. Tapi memang ada dan memang lagi mengembangkan gitu wisata-wisata. Ya, walaupun bukan wisata alam sih, tapi nggak apa-apa lah kayak gitu. Yang penting kan ada langkah serius gitu kan dari masyarakat tentunya gitu. Karena kalau nunggu pemerintah sih sebenarnya nggak bakalan kelar men. Pada fokus masing-masing gitu. Pada fokus sama urusannya masing-masing gitu loh teman-teman. Jadinya ya yang lain-lain itu jadi kayak terabaikan gitu loh teman-teman. Pemerintahnya sibuk ngurusin yang lain-lain gitu kan. Sedangkan kita sebagai masyarakat lokal kan kepengen yang namanya tempat-tempat yang bisa untuk nyantai, refreshing gitu kan, nenangin otak dan segala macamnya. Ya salah satunya adalah tempat kayak Bukit Batu ini gitu loh. Buai gitu kan. Di sini gue salutnya ya, di Kalimantan Selatan ini gue salutnya masyarakatnya serius bikin yang namanya kelompok sadar wisata, promosikan wisata-wisata di daerah mereka, kayak di Bukit Manjai, Bukit Pulau Tangka ya kan. Itu kurang apa lagi men. Itu padahal di luar kawasan Tahura loh teman-teman, belum lagi yang lain-lain, belum lagi di daerah Loksado, belum lagi di daerah hulu sungai. Mereka tuh kayak ngelihat sesuatu tuh potensi-potensi kayak gini sebagai lahan bisnis, sebagai sumber pemasukan gitu kan untuk desanya. Nah ini pemerintah kita nih, pemerintah desa nih lebih tepatnya, harusnya bisa fokus untuk itu men. Nah cuman kan ya biasalah, harus ada apa sih ininya, harusnya bisa lah gitu kan, sebagai bisnis juga sebagai bentuk menyuarakan lah kayak gitu. Kayak misalkan ini gue kasih contoh di daerah tempat temen gue, misalkan ya, nih Talekoi misalkan. Talekoi kan ada danau, promosikan danau itu sebagai tempat wisata gitu, bangun kelompok sadar wisata. Tapi jangan lupa juga bahwa itu kan kawasan adat, promosikan juga kawasan adatnya kayak gitu. Jadi kayak ada apa ya, ada semacam upaya gitu kan, mempromosikan gak cuman wisata alamnya aja gitu kan, tapi juga mempromosikan bahwa ini nih hutan adat, ini nih hutan yang harus dilindungi, dijaga kayak gitu. Kalau nggak dijaga, kalau nggak kita yang ini kapan lagi gitu. Udah gitu kan kita udah dengar banyak berita bencana banjir ya kan, banjirop
yang melanda daerah gua juga banjirop gitu kan. Rumah gua udah ampe naik berapa senti gitu kan. Untung nggak ampe dapur gitu, nggak ampe naik ke dalam rumah. Ini teman gue yang ini kasihan banget nih, teman gue nih udah ampe di dalam rumah men. Aduh, yang di pinggir sungai ini yang kasihan gitu loh, ampe masuk rumah, ampe di dalam rumah airnya itu. Waduh, kayak gitu. Selain juga promosi wisata juga, kita juga harus menyuarakan bahwa alam-alam seperti ini harus dijaga men. Jangan sampai hanya mentingin bisnisnya doang, tapi ini kesalahan juga sih. Kita cuma sibuk promosi wisata tapi nggak peduli bahwa hutan-hutan yang kayak gini nih memang harus dijaga, dilestarikan gitu kan, sampai anak cucu kita. Dan jangan sampai yang kayak gini ya teman-teman, jadi apa ya, semacam ladang duit tapi nggak bermanfaat kayak gitu. Karena apa bedanya kita dengan perusahaan-perusahaan di luar sana yang melihat segala sesuatunya itu sebagai bisnis, ya kan? Melihat dikit aja Kalimantan mentang-mentang hutannya luas, ya dieksploitasi secara berlebihan. Ya mungkin seperti itu ya caci maki gua untuk hari ini. Semoga ini bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Dan semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin kita masih bisa melihat danau-danau seperti ini, tapi gunung-gunung yang di ujung sana, men, kita tidak tahu. Bumi udah semakin panas, lapisan ozon sudah mulai makin menipis, es di kutub utara juga mulai mencair, permukaan air laut makin meninggi, ya kan kayak gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. See you in the next video.